Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas fungsi dan grafik fungsi, yaitu salah satu topik dalam mata kuliah kalkulus 1. Pastinya topik ini bukan sesuatu yang baru, ya, tidak asing lagi buat kalian. Bahkan kalian sudah pernah mempelajari topik ini saat kalian duduk di bangku sekolah menengah. Ketika kita berbicara fungsi, kita juga pasti teringat dengan relasi, karena fungsi dan relasi itu memiliki kemiripan, ya. Keduanya sama-sama mengaitkan antara dua himpunan. Fungsi sudah pasti relasi, sedangkan relasi belum tentu fungsi. Nah, kita review kembali ingatan kita, apa itu relasi? Ya, relasi itu dinotasikan seperti ini. Ini dibaca relasi dari himpunan A ke himpunan B. Berikut diberikan ilustrasi, ada 5 gambar relasi. Dari 5 gambar ini ada yang merupakan fungsi dan ada yang bukan fungsi. Kita mulai dari gambar A. Gambar A ini merupakan fungsi, gambar B bukan, gambar C fungsi, gambar D bukan, gambar E fungsi. Nah, sekarang kita akan cermati, ya, kenapa A, C, dan E ini merupakan fungsi, sedangkan gambar B dan D bukan merupakan fungsi. Nah, kalau kita perhatikan gambar A, C, dan E itu ada kemiripan, ya, ada satu ciri yang ketiganya sama. Itu apa itu? Ya, kita bisa perhatikan di himpunan A. Ya, di himpunan A, ya, untuk gambar yang pertama ini. Himpunan A itu semua anggotanya memiliki pasangan dan pasangannya tidak ada yang ganda, pasangannya tunggal. Ya, ini memiliki pasangan, pasangannya tunggal, ya. Untuk gambar C juga sama, demikian pula yang gambar E. Semua anggota himpunan A itu memiliki pasangan, pasangannya tunggal. Sedangkan gambar B dan gambar D yang bukan merupakan fungsi, ya, di sini untuk gambar B ada satu anggota himpunan A yang pasangannya ganda, sehingga ini bukan fungsi. Sedangkan yang gambar D ada satu anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan. Ini kasihan, ini jomblo, sehingga ini juga bukan fungsi. Nah, dari ilustrasi ini maka kita bisa simpulkan bahwa suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B itu dikatakan fungsi jika setiap anggota himpunan A memiliki pasangan dan pasangannya tunggal. Ya, saya ulangi, suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi jika setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu di anggota himpunan B. Ya, jadi sederhananya, ya, setiap anggota himpunan A itu memiliki pasangan dan pasangannya tunggal. Jadi tidak boleh jomblo dan tidak boleh poligami, gitu. Ya, ini untuk himpunan A yang kita perhatikan. Jadi himpunan A itu tidak boleh jomblo, tidak memiliki pasangan, dan tidak boleh memiliki pasangan lebih dari 2. Oke. Nah, di dalam fungsi kita mengenal daerah asal, daerah nilai, ada juga daerah kawan, ya, atau kodomain. Jadi apa itu domain? Domain fungsi itu dinotasikan dengan df, ya. Di domain fungsi f ini kalau fungsinya itu dari himpunan A ke himpunan B, maka domain fungsi f ini ditulis dengan df. Df itu adalah bilangan real yang membuat fungsi terdefinisi. Jadi bilangan real sedemikian sehingga fx-nya terdefinisi. Himpunan semua anggota B yang mempunyai kawan di A dinamakan rank atau daerah nilai fungsi. Ya, sering juga dikatakan daerah hasil. Ya, pada pembahasan ini kita akan menggunakan kata daerah nilai. Nah, daerah nilai ini biasa disimbolkan dengan RF atau sering juga ditulis, ya, dalam beberapa literatur itu dengan IMF. Pada pokok bahasan ini kita akan menggunakan RF. Ini ilustrasinya. Jadi ini fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan A ini disebut sebagai daerah asal, domain fungsi.
Dan yang himpunan B ini dinamakan kodomain atau daerah kawan. Dan yang ini ya, yang lingkaran kecil ini yang diarsir itu adalah ring fungsi. Jadi ring fungsi itu adalah himpunan semua anggota B yang mempunyai kawan. Nah, ini tidak masuk karena tidak memiliki kawan di A. Jelas ya? Nah, misalkan diberikan fungsi seperti ini, fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Jika pada fungsi ini sembarang X elemen A mempunyai kawan Y elemen B, maka dikatakan dia merupakan nilai fungsi f di X dan ditulis Y sama dengan fx. Nah, ini juga disebut sebagai rumus fungsi. Ya, rumus fungsi. Nah, adapun X ini dikenal dengan variabel bebas. Ya, sedangkan yang Y variabel tak bebas atau sering juga disebut variabel terikat. Oke. Ya, daerah asal dan daerah nilai lanjutannya ya seperti disebutkan tadi ya, bahwa daerah domain fungsi itu adalah bilangan real yang membuat fungsinya terdefinisi. Adapun daerah nilai itu seperti ini ya, fx elemen R di mana x elemen df, atau berapa fx elemen R untuk semua x elemen df. Contoh ya, contoh mencari daerah asal dan daerah nilai. Misalkan diberikan fungsi fx sama dengan 1 tambah x, jadi rumus fungsinya ini. Nah, sudah menjadi kaidah umum agar fungsi ini terdefinisi, maka di bawah akar ini harus bertanda positif ya, atau minimal 0. Jadi di bawah akar itu kaidahnya tidak boleh bertanda negatif. Karena kalau bertanda negatif, kita tidak bicara lagi bilangan real. Ya. Contohnya akar negatif 1, ini bukan bilangan real, melainkan bilangan hayal atau bilangan imajiner. Sehingga agar fungsi ini terdefinisi pada bilangan real, maka di bawah akar tidak boleh negatif. Sehingga ditulis seperti ini. 1 tambah X itu harus lebih besar sama dengan 0. Ini kalau kita sederhanakan, jadi X lebih besar sama dengan min 1. Sehingga kita peroleh yang ini. X lebih besar sama dengan min 1 kalau ditulis dalam bentuk selang seperti ini. Selang tutup, buka, min 1, hingga. Jadi kurung siku ini disebut tutup ya. Itu artinya kalau penggunaan kurung siku berarti titik ujungnya masuk ya, sedangkan yang kurung buka ya, ini titik ujungnya tidak masuk. Jadi ini min 1 dan seterusnya sampai hingga. Oke, ini kalau kita gambarkan dalam garis bilangan seperti ini ya. Misalkan di sini min 1, maka domain fungsinya itu bergerak dari min 1, min 1-nya masuk ya ke kanan ya, dan seterusnya seperti ini. Ini min 1-nya masuk. Oke. Nah, soal yang berikut ya, misalnya diberikan fungsi gx sama dengan min x kuadrat kurang 1. Perhatikan ya, untuk fungsi ini berapapun nilai s-nya ini akan terdefinisi. Jadi ini terdefinisi untuk semua bilangan real. Sehingga domain fungsi itu adalah min hingga selang buka. Ini kalau kita tulis dalam kotak samaan, min hingga seperti ini. Ya. Nah, oke, jadi ini ya. Kemudian dari sini, ini jika semua ruas ini dikuadratkan, ya, ini dikuadratkan, kedua ruas di sini kuadratkan, maka kita akan dapatkan yang ini. Ya, pertanyaannya, nah kenapa di sini jadi 0? Kemudian ini tandanya berubah ya, ini tandanya berubah, kemudian di sini itu jadi 0. Kenapa? Ya ini kembali lagi kepada kaidah umum. Bilangan negatif dikuadratkan itu pasti lebih besar atau sama dengan 0. Ya kan? Pasti lebih besar atau sama dengan 0. Jadi min x ini dikuadrat, ini pasti hasilnya jelas ya, pasti lebih besar sama dengan 0. Maka ini berlaku. Sehingga ini 0, ini jadi kurang dari atau sama dengan x kuadrat. Tak hingga dikuadratkan ya tetap tak hingga.
Nah, berikutnya dari sini ke sini, ini perintahnya adalah kedua ruas dikali min 1. Ini kali dengan min 1. Kaidah umum dalam ketak samaan, jika dikali min 1, maka tanda ketak samaannya menjadi dibalik. Ya, menjadi dibalik. Jadi ini kalau dikali min 1, 0 dikali min 1 kan tetap 0. Ini tandanya menjadi terbalik seperti ini, x kuadrat kali min 1 menjadi min x kuadrat, ya, min x kuadrat. Ini tandanya dibalik menjadi minta hingga. Nah, dan penulisan bakunya seperti ini, ya kan? Selanjutnya, ini kedua ruas dikurang 1. Sehingga ini minta hingga min 1, min x kuadrat min 1, ini 0 min 1. Minta hingga min 1, nilainya tetap minta hingga, 0 min 1 nilainya min 1. Ya, sehingga kita peroleh seperti ini. Ya, jadi penjabaran ini itu arahnya ke sini. Ya, arahnya ke sini. Jadi penjabaran ini itu kita arahkan sampai kita dapat rumusan fungsinya seperti ini. Sehingga kita peroleh Gx kita. Nah, dengan demikian maka daerah hasilnya itu adalah yang ini, ya. Nah, ini sama ya, penulisannya ini sama dengan gitu. Ini ditulis dalam bentuk ketak samaan, ini selang ya. Ini dibaca selang buka tutup. Minta hingga koma min 1. Ya, seperti itu cara menentukan atau mencari daerah asal dan daerah nilai. Berikut adalah ilustrasi ya, hubungan antara domain fungsi dan range fungsi. Oke, seperti ini ya, ini fungsi f pada contoh soal tadi. Itu kan domainnya dari min 1 ya, kemudian bergerak ke kanan dan seterusnya sampai tak hingga. Sehingga ini domain fungsinya. Dan daerah nilainya itu dari 0 ke kanan atau ke atas ya, dan seterusnya. Karena ini kan grafiknya akan terus ya, terus dan seterusnya gitu ya. Ya, ini untuk fungsi G. Tadi fungsi G itu fungsi kuadrat, sehingga grafiknya itu parabola. Oke, di dalam fungsi kita mengenal ada beberapa jenis fungsi ya, ada fungsi surjektif, ada injektif, ada bijektif. Ini kita akan ulas satu-satu. Apa itu surjektif? Apabila setiap anggota himpunan B mempunyai kawan anggota himpunan A, maka F disebut fungsi surjektif. Ini misalnya fungsinya itu dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kata kunci itu adalah setiap anggota himpunan B mempunyai kawan anggota himpunan A. Jadi yang kita perhatikan pertama itu adalah di himpunan B-nya. Setiap anggota himpunan B mempunyai kawan. Ini semuanya mempunyai kawan. Berarti ini fungsi surjektif. Ini tidak mempunyai kawan. Ini bukan fungsi surjektif. Oke. Berikutnya fungsi injektif. Ya. Misalnya fungsi itu adalah dari himpunan A ke himpunan B. Apabila setiap anggota himpunan B yang mempunyai kawan di A, kawannya tunggal, maka F disebut fungsi injektif. Ya, ilustrasinya seperti ini. Ini perhatikan ya, di sini ada tambahan ya. Ada bedanya ya dengan fungsi surjektif. Di sini ada kata ya. Kemudian di sini ada tunggal. Nah, itu bedanya. Nah, maka fokus kita itu adalah di himpunan B yang memiliki pasangan. Dan di sini yang mempunyai kawan. Himpunan B yang mempunyai kawan, kawannya harus tunggal. Diperhatikan, ini ada kawannya tunggal, ini ada kawannya tunggal, ini ada kawannya tidak tunggal. Berarti ini bukan injektif. Perhatikan yang memiliki kawan, ini tunggal. Berarti ini masuk, ini juga masuk. Oke. Jelas ya? Nah, yang berikutnya adalah fungsi bijektif. Jadi fungsi bijektif itu ya dua-duanya berlaku, yaitu fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Nah, jadi fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif merupakan fungsi bijektif. Ya. Mudah dipahami bahwa korespondensi satu-satu adalah fungsi surjektif sekaligus injektif. Ya, ini seperti ini ya. Jadi ini merupakan
fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif yang dinamakan dengan fungsi bijektif. Nah, selain 3 fungsi tadi, ya, ada juga fungsi inverse ya. Bisa kita lihat ya di gambar ini. Jika kita pandang ini fungsi mengaitkan dari himpunan X ke himpunan Y, maka ini adalah fungsi F. Namun jika kita melihatnya dari himpunan Y ke himpunan X, maka itu adalah F-1. Nah, F-1 ini disebut sebagai fungsi inverse. Itu inverse dari F. Oke, seperti itu. Ini bisa kita lihat ya. X sama dengan F-1Y jika dan hanya jika Y sama dengan Fx. Dengan hubungan ini berlaku. Ya, ini bisa dilihat. Ya, X ini berperan sebagai domain fungsi X jika kita melihatnya dari himpunan X ke himpunan Y. Tetapi jika kita melihatnya dari himpunan Y ke himpunan X, maka X ini tuh berlaku sebagai daerah hasil F-1. Ya. Beberapa operasi pada fungsi ya, ada operasi perkalian, penjumlahan, perkalian dengan bilangan skalar, ada pembagian fungsi, ada pengurangan, ada perkalian dua fungsi. Nah, domain-domain dari operasi ini, ya, operasi-operasi fungsi itu adalah irisannya, irisan antara dua fungsi tadi. Ya, jika yang dioperasikan itu adalah fungsi F dan fungsi G, maka domain dari penjumlahan misalnya ya, penjumlahan F dan G itu adalah irisan dari domain F dan domain G, kecuali pembagian. Ada pengecualian ya untuk pembagian, ada pengecualian untuk ini. Nah, jadi selain pembagian, ilustrasinya seperti ini. Jadi domainnya itu adalah irisan dari fungsi F dan fungsi G. Nah, adapun yang pembagian itu domainnya seperti ini, ada syarat ya, ada tambahan syarat di sana, Gx-nya tidak boleh 0. Ya. Kenapa? Karena kalau di sini 0, maka fungsinya itu tidak terdefinisi. Karena sesuatu dibagi 0 itu tidak terdefinisi, makanya di sini tidak boleh 0. Contoh, ya diberikan fungsi fx sama dengan x min 3/2 dan gx sama dengan akar x. Nah, maka domain dari masing-masing fungsi ini, ya perhatikan, untuk fungsi f, ini berapapun x-nya ini selalu terdefinisi. Berapapun x-nya selalu terdefinisi, sehingga domain fungsinya seperti ini. Nah, sedangkan fungsi g, kaidah umum bahwa di bawah akar itu tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif. Maka agar ini tidak negatif, maka x-nya itu adalah mulai dari 0, bergerak dari 0 dan seterusnya. Nah, jadi ini semua bilangan real. Domainnya untuk semua bilangan real. Untuk semua x bilangan real. Sedangkan yang ini domain fungsinya itu adalah dari 0 sampai tak hingga. Ya. Oke, jadi ini kalau digambarkan dalam garis bilangan, ya misalnya di sini 0, maka daerah asal dari fungsi G itu bergerak ya dari 0 ke arah kanan, ini dan seterusnya. Nah, maka domain dari operasi-operasi fungsi tadi, operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, itu adalah irisan dari ini ya, dari DF dan DG. Jadi ini DF iris DG ini adalah selang tutup buka dari 0 tak hingga. Itu irisannya ya. Ini irisannya. Ini kan semua bilangan real. Sedangkan DG-nya itu adalah mulai dari 0, maka irisannya itu adalah 0 tak hingga. Nah, maka seperti ini ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, ada pengecualian untuk pembagian, di mana Gx-nya tidak boleh 0. Perhatikan di sini tidak boleh 0 gitu. Makanya di sini adalah kurung buka. Ya, bukan kurung siku. Ya, itu bedanya ya. Kalau kita menggunakan
kurung siku itu artinya titik ujungnya masuk, berarti nol masuk. Sedangkan kalau kita menggunakan kurung buka seperti ini, bukan kurung siku, itu artinya titik ujungnya tidak masuk, berarti nolnya tidak masuk. Berikut fungsi komposisi, ya ini ilustrasi fungsi komposisi. Ini dinamakan G.F, itu fungsi komposisi antara G dan F. Sedangkan yang sebelah kanan ini F bundaran G, itu komposisi antara fungsi F dan fungsi G. Syarat fungsi komposisi, ya, kita mulai dengan G bundaran F. Maka syaratnya adalah range fungsi F diiris dengan domain G. Jadi range ini diiris dengan domain yang ini, itu tidak boleh himpunan kosong. Ya. Adapun domainnya didefinisikan seperti ini, domainnya dan range-nya didefinisikan seperti ini. Nah, demikian pula untuk F bundaran G, ya, F bundaran G. Jadi range G diiris dengan domain F tidak boleh himpunan kosong. Itu syaratnya. Adapun domain dan range-nya didefinisikan seperti ini, ya. Oke, langsung ke contoh soal. Diberikan fungsi fx akar dari 1 tambah x dan gx itu min x kuadrat min 1. Itu kita menggunakan fungsi yang sama tadi, ya, dari contoh 1. Pada pertanyaannya tentukan domain dan range dari masing-masing, ya, komposisi fungsi f bundaran g dan g bundaran f. Nah, karena dari contoh 1 tadi kita sudah peroleh df, rf, dg dan rg, sehingga sudah bisa langsung kita gunakan, ya, di contoh ini. Nah, untuk mengetahui apakah df bundaran g dan rf bundaran g ada atau tidak, maka kita cek, ya, sesuai dengan yang dipersyaratkan tadi. Kita cek rg dan df irisannya itu ada atau tidak. Nah, dari contoh 1, RG-nya adalah yang ini dan DF-nya yang ini. Ternyata irisannya ada. Kalau kita iriskan ini kita peroleh min 1. Jadi irisannya 1 titik, itu min 1. Berarti DF bundaran G dan RF bundaran G ada karena memenuhi syarat, ya. Memenuhi syarat. Syaratnya tidak bolehkan himpunan kosong. Maka kita bisa cari gitu. Sesuai dengan definisi tadi bahwa df.g itu seperti ini. dg-nya yang ini, ya, sesuai dengan contoh 1, dan df-nya yang ini. Ya. Min x kuadrat dikurang 1 elemen selang tutup buka min 1 koma tak hingga. Ini sama saja kalau kita tulis dengan min 1 kurang dari sama dengan min x kuadrat min 1 kurang dari tak hingga, ya, sehingga seperti ini, ya. Nah, dengan operasi aljabar, ya, ini manipulasi aljabar, ya, kita peroleh yang ini, ya. Artinya ini semua ruas ditambah dengan 1, sehingga min 1 tambah 1 dapat 0. X kuadrat min 1 ditambah 1 kita peroleh min x kuadrat. Tak hingga ditambah 1 itu tetap tak hingga. Nah, selanjutnya ini dikali negatif 1. Ya, ingat bahwa ketak samaan jika dikali negatif maka tanda ketak samaannya menjadi terbalik. Sehingga ini 0 dikali negatif 1 tetap 0, kurang dari sama dengan menjadi dibalik. Lebih besar sama dengan min x kuadrat dikali negatif 1 jadi x kuadrat. Ini jadi dibalik, ya. Tak hingga dikali negatif 1 menjadi min tak hingga. Dan ini penulisan bakunya seperti ini. Oke. Dengan demikian maka kita peroleh df bundaran G adalah 0, ya, 1 titik, yaitu 0, ya, karena irisan, ya, irisan antara min tak hingga dengan 0 adalah 0.
Oke, selanjutnya daerah hasil ya, daerah nilai atau rank RF bundaran G ya, seperti definisi tadi seperti ini. Ya, ini kita tuliskan ya, karena RF ini diperoleh dari contoh 1 tadi ya, ini RF. Sedangkan yang ini itu adalah RG. Oke. Nah, ini ada perubahan ya, ada perubahan tanda fungsi gitu. Jadi kaidahnya tuh gini, kalau misalkan fx itu akar dari 1 tambah x ya, maka jika kita tulis dalam variabel t, ft ini menjadi 1 tambah t, sehingga kita peroleh yang ini tadi. Oke, perhatikan ya, y sama dengan 1 tambah t. T itu ada di RG. RG-nya adalah min tak hingga, min 1, selang buka tutup. Nah, tetapi tidak semua T yang ada di sini itu bisa dimasukkan ke sini. Kenapa? Karena syarat. Ya, ingat, syarat agar terdefinisi maka di bawah tanda akar itu tidak boleh negatif gitu. Ya, tidak boleh negatif. Maka T yang harus diambil itu, T yang bisa diambil itu T yang membuat ini terdefinisi. Ya, sehingga yang mungkin di sini itu adalah T-nya min 1 gitu. T-nya min 1, karena kalau kita ambil T lebih kecil lagi dari min 1, ini menjadi negatif di sini tandanya. Oke. Nah, artinya T yang memenuhi itu hanya T min 1 gitu. T min 1. Jika kita masukkan ke sini, maka kita akan peroleh Y-nya sama dengan 0. Nah, irisannya antara yang ini, irisan antara 0 tak hingga dengan 0 ya, ini adalah 0. Oke. Sehingga R F bundaran G itu adalah 0, 1 titik. Ya, untuk bagian B-nya ya dengan cara yang sama ya, kita lihat syaratnya, ternyata syaratnya itu ada ya. Maka dengan proses yang sama tadi kita lakukan operasi aljabar sehingga kita dapat domainnya ini ya, selang tutup buka min 1, tak hingga. Nah, untuk daerah hasilnya RG bundaran F itu seperti ini ya, yang ini. Nah, ini dengan cara yang sama ya, ini manipulasi aljabar ya. Oke ya, perhatikan di sini tuh ada salah ya, mestinya di sini tuh menggunakan T ya, karena di sini itu sudah T. Oke, jadi ini T, semua T yang ini membuat dia terdefinisi ya, membuat dia terdefinisi. Nah, membuat terdefinisi, dan jika ini dimasukkan ke sini maka kita akan dapatkan yang ini ya, sehingga diiriskan kita peroleh yang ini. Oke. Nah, sekarang ya, ini biasanya muncul kesalahan mahasiswa itu untuk menentukan domain dari fungsi komposisi ya, mereka menentukan dulu fungsi komposisinya, kemudian setelah itu mengambil atau mencari domainnya dari fungsi komposisi tadi ya, itu kebanyakan kesalahannya dari situ. Coba kita lihat ya, ini kalau kita tentukan fungsi komposisinya ya, misalnya kita ingin menentukan F bundaran Gx. Nah, maka ini kan rumusnya F Gx ya kan, ini sama dengan F Gx itu kan min x kuadrat min 1 ya kan, ini Gx kan yang ini ya, sehingga F Gx itu sama dengan F min x kuadrat min 1. Min x kuadrat min 1, perhatikan, Fx itu akar 1 tambah x, berarti kalau F min x kuadrat min 1, X yang ini kita ganti dengan min x kuadrat min 1 ya kan. Perhatikan ya perubahannya. Ini kalau kita tulis Ft
Perhatikan di sana jadi 1 tambah T. Ya toh? Berarti kalau yang dalam kurung ini diganti dengan min X kuadrat min 1, ya, maka X yang ini juga harus terganti gitu sesuai dengan di sini. Perhatikan di sini di padanannya ya. Di padanannya. Maka ini menjadi akar dari 1 ditambah min X kuadrat min 1. Ya, perhatikan ya, ini kan sama yang ini. Oke. Nah, ini kita sederhanakan menjadi akar dari 1 tambah min 1 0, berarti ini min X kuadrat. Ya. Min X kuadrat. Nah, min X kuadrat, kalau kita lihat ini fungsi komposisinya, hasil fungsi komposisinya kan ini. Fungsi F bundaran G itu min X kuadrat. Berapa nilai X-nya sehingga ini terdefinisi? Ya, jelas ini adalah tidak terdefinisi pada bilangan real gitu ya. Fungsi ini tuh tidak akan terdefinisi pada bilangan real. Ya. Ini tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi pada bilangan real, ya kan? Nah, perhatikan tadi perbedaannya ya. Kalau kita menentukan domain F bundaran G dengan melihat domain F dan RG, maka kita bisa dapat gitu kan. Tapi kalau kita langsung tentukan fungsi komposisinya, kemudian dari fungsi komposisi kita cari domain fungsinya, itu salah ya. Nah, buktinya seperti ini. Nah, ini tidak terdefinisi. Nah, berikutnya fungsi komposisi G dot F atau G bundaran F. G bundaran F X itu bisa kita tulis sebagai G Fx. G Fx-nya adalah akar 1 tambah X ya, dengan cara yang sama. Perhatikan di sini ya. Perhatikan ini kalau kita ganti GT, maka di sini menjadinya min T kuadrat min 1. Ini selalu perpadanan di sini. Ya kan? Maka jika di dalam kurung ini kita ganti dengan akar 1 tambah X, maka yang ini juga harus berganti menjadi min akar 1 tambah X ini kuadrat. Ya kan? Itu dikurangi dengan 1. Kalau kita sederhanakan menjadi akar di pangkat 2 itu akarnya jadi hilang. Itu menjadi min 1 ditambah X dikurang 1. Maka kita dapat fungsi komposisinya adalah min 2 dikurang X. Ya, min 2 dikurang X. Ini contoh menentukan fungsi komposisi. Grafik fungsi dalam koordinat kartesius. Dalam sistem koordinat kartesius, fungsi dapat dibagi menjadi fungsi aljabar, ada fungsi transenden. Fungsi f disebut fungsi aljabar jika f dapat dinyatakan sebagai jumlahan, selisih, hasil kali, hasil bagi, pangkat ataupun akar fungsi-fungsi suku banyak. Contoh fungsi aljabar seperti ini. Fungsi yang bukan fungsi aljabar disebut fungsi transenden. Beberapa contoh fungsi transenden adalah fungsi trigonometri, fungsi logaritma, dan sebagainya. Fungsi aljabar meliputi fungsi rasional dan fungsi irasional. Nah, adapun fungsi rasional itu terbagi lagi menjadi fungsi bulat atau fungsi suku banyak dan fungsi pecah. Fungsi suku banyak berderajat n mempunyai persamaan seperti ini. Ya, ini persamaan suku banyak ya. A0 tambah 1x tambah A2x dengan syarat itu n ini kan berderajat n, berarti n nya tidak boleh 0.
A0, A1, AN itu bilangan real dan AN tidak boleh nol. Nah, kemudian grafik fungsi, jika fungsinya itu adalah fungsi konstan, fx sama dengan c, maka grafik ini berupa titik. Ini tuh berupa titik. Grafik fungsinya ini berupa titik. Nah, yang ini fungsi linear, ini garis lurus ya. Garis fungsi ini berupa garis lurus dengan gradien m atau kemiringan. Nah, dengan kemiringan atau gradien m. Fungsi kuadrat. Nah, ini fungsi kuadrat, ini grafiknya itu parabola. Berupa parabola. Berupa parabola ya. Ini parabolanya bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah, tergantung dengan A. Tergantung dari A. Kalau A-nya positif, maka parabolanya terbuka ke atas. Jika A-nya negatif, parabolanya terbuka ke bawah. Fungsi kubik ya, ini fungsi kubik. Nah, ini sebetulnya mengikuti pola suku banyak tadi. Nah, fungsi fx yang dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua fungsi suku banyak disebut fungsi pecah. Jadi ini tuh fungsi pecah. Hasil bagi dua fungsi suku banyak itu fungsi pecah. Nah, ini contoh-contoh grafik fungsi. Ini grafik fungsi ya, yang garis putus-putus ini ya, yang berwarna ini. Ini adalah y sama dengan x per x min 1. Sedangkan yang garis yang ini, grafik yang ini yang bukan putus-putus ya, ini fungsinya y sama dengan 1 per x. Ini garis x sama dengan 1, ini garis y sama dengan 1. Ya, seperti ini ya, ini beberapa contoh grafik fungsi. Ini bilangan irasional ya. Grafik fungsi irasional. Kemudian ini ada grafik fungsi trigonometri ya, untuk fungsinya y sama dengan tangen stay. Seperti ini. Ya, ini beberapa contoh fungsi trigonometri ya. Ini untuk pada fungsi trigonometri ini kuncinya adalah mengetahui atau mempelajari hubungan-hubungan fungsi trigonometri. Ya, mengetahui hubungan-hubungan fungsi trigonometri ya sebagai dasar untuk memahami fungsi trigonometri. Oke, untuk video kali ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.